Selamat datang di Bumi Gerbang Salam Pamekasan. Wilayah Pamekasan sebelumnya dikenal sebagai Pamelengan atau Pamelingan, dengan rajanya Ki Wonorona, keturunan dari Raja Majapahit Wikramawardhana, periode tahun 1389 hingga tahun 1429. Pamelingan memerdekakan diri saat Majapahit mulai runtuh sekitar tahun 1478 Masehi. Pemerintahan Ki Wonorona dilanjutkan oleh putrinya yaitu Nyi Banu, Ratu Pamelingan, selanjutnya oleh putra Nyi Banu yaitu Pangeran Bonorogo atau Pangeran Nugroho dan putra Pangeran Bonorogo yaitu Raden Aryo Seno atau Panembahan Ronggo Sukowati. Islam masuk ke Pamelingan pada masa Wali Songo. Disebarkan pertama oleh Aryo Menaksenoyo yang membuka wilayah Parupuh atau Propo. Pada tahun 1515 berdiri Pondok Pesantren Sumber Anyar Tlanakan yang dipimpin oleh Kyai Zubar, yang juga menjadi pengajar keluarga kerajaan sehingga disebut Kyai Rato. Setelah Panembahan Ronggo Sukowati bertahta, wilayah ini baru dikenal sebagai Pamekasan. Naik tahtanya Panembahan Ronggo Sukowati pada tanggal 12 Rabiul Awal 937 Hijriah atau 3 November 1530 Masehi ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Pamekasan. Panembahan Ronggo Sukowati adalah raja beragama Islam pertama di Pamekasan. Panembahan Ronggo Sukowati sebagai raja baru memindahkan keraton dari Lawangan Daya yang berada di sekitar Rumah Sakit Muhammad Nur ke Mandilaras yang berada di sekitar Gedung Bakorwil. Beliau mewariskan tata kota Pamekasan yang ada sampai saat ini. Di antaranya membangun Masjid Ratoh di lokasi Masjid Agung Asy Syuhada saat ini. Nama-nama kampung atau dusun yang digunakan sampai saat ini juga menunjukkan fungsinya di masa kerajaan. Di antaranya Parteker yang bermakna gelar tikar untuk mengaji, Pangeranan, kediaman pangeran, Menggungan, kediaman Tumenggung, Pongkoran, belakang keraton, Duko, pemukiman penduduk, Kolpajung, pembawa payung, Kowel, kaula kerajaan. Bagaimana dengan asal-usul dusun Asem Manis? Asem Manis, kawasan di Jalan Jokotole ini begitu terkenal di kota Gerbang Salam Pamekasan. Lokasinya tidak jauh dari Masjid Agung atau alun-alun kota Pamekasan. Jika Anda berkendara, hanya butuh waktu 5 hingga 7 menit saja dari arah alun-alun kota Pamekasan menuju kawasan ini. Di kawasan ini berdiri megah Hotel Bintang 4, Azana Style Hotel Madura dan Hotel Front One. Di kawasan ini pula terdapat sebuah asta atau makam tua bernama Kiai Tawang Kuning. Masyarakat sekitar menyebutnya Buju Agung Kiai Tawang Kuning. Asta ini merupakan salah satu situs kuno di Pamekasan. Lokasi asta ini berada di Jalan Jokotole Gang 11, Dusun Asem Manis, Pamekasan. Tokoh yang dimakamkan di sini bernama Kiai Tawang Kuning, salah satu ulama asal Demak yang dahulu diperintah oleh Raden Patah untuk menyebarkan agama Islam di Pamekasan. Alkisah, dahulu yang membabat hutan di Dusun Asem Manis adalah Kiai Tawang Kuning. Makam Kiai Tawang Kuning pun berada di Dusun Asem Manis, Desa Budagan Kecamatan Pademau Pamekasan, perbatasan antara Dusun Asem Manis dengan Dusun Serkeser. Masyarakat Dusun Asem Manis menyebut makam tersebut sebagai makam Buju Agung Kiai Tawang Kuning. Awal cerita, Kiai Tawang Kuning termasuk salah satu santri dari Raden Fatah, penguasa Demak. Kiai Tawang Kuning belajar ilmu agama Islam pada Raden Fatah. Setelah ilmu yang diperoleh Kiai Tawang Kuning dianggap cukup, maka Tawang Kuning diperintahkan berdakwah di suatu tempat di Pulau Madura. Sampailah Kiai Tawang Kuning di Kabupaten Pamekasan Timur. Pada saat itu, Pamekasan Timur masih berupa hutan dengan pohon-pohon besar. Di Pamekasan Timur tersebut, Kiai Tawang Kuning memilih tempat yang disukai untuk mendirikan rumah guna menyiarkan agama Islam. Menurut cerita, Kiai Tawang Kuning menancapkan tongkat kayunya ketika masuk hutan. Tongkat kayu tersebut kemudian tumbuh menjadi pohon asem yang sampai sekarang masih ada. Pohon asem tersebut yang menjadi tanda tempat bermukim Kiai Tawang Kuning. Setelah Kiai Tawang Kuning menemukan tempat tinggal yang sesuai, Kiai Tawang Kuning kembali ke Demak melapor pada Raden Fatah. Raden Fatah mengizinkan Kiai Tawang Kuning tinggal di tempat yang sudah dipilihnya, namun Kiai Tawang Kuning diharapkan sesekali tetap datang ke Demak untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Sebelum bermukim di Pamekasan Timur, Kiai Tawang Kuning dinikahkan dengan santri perempuan Raden Fatah yang berasal dari Solo yaitu Nyai Raden Dewi Padmi,
Selanjutnya Kiai Tawang Kuning dan istrinya Nyai Raden Dewi Padmi menempati rumah mereka yang berlokasi di tengah hutan Pamekasan Timur. Mereka mulai membabat hutan, menyediakan tempat pengajian bagi orang-orang yang ingin belajar ilmu agama Islam. Semakin lama semakin banyak orang mengaji, belajar agama Islam pada Kiai Tawang Kuning dan Nyai Raden Dewi Padmi, laki-laki belajar pada Kiai Tawang Kuning dan perempuan belajar pada Nyai Raden Dewi Padmi. Kiai Tawang Kuning mendirikan surau untuk tempat pengajian di bawah pohon asem yang mulai tumbuh besar. Surau tersebut didirikan secara gotong royong dengan atap jerami. Dalam menyebarkan agama Islam, Kiai Tawang Kuning dan Nyai Raden Dewi Padmi berdasarkan keikhlasan yang mantap hingga akhir hayat. Karena itu, santri mereka banyak dari desa tetangga. Meskipun Kiai Tawang Kuning telah berdedikasi menyebarkan agama Islam di Dusun Asem Manis dan sekitarnya sehingga mengalami kemajuan, Kiai Tawang Kuning tetap sesekali belajar ke Demak untuk menambah pengetahuan agama. Kiai Tawang Kuning memberikan contoh kepada masyarakat dan santrinya untuk terus mencari ilmu untuk kesempurnaan dunia dan akhirat. Suatu hari, para kiai dari desa tetangga bertamu ke rumah Kiai Tawang Kuning, di antaranya kiai yang terhitung sebagai wali yaitu Syekh Abdurrahman yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Agung Rabah. Kiai Agung Rabah tinggal di Pamekasan bagian selatan. Kiai Agung Rabah memiliki kesaktian berupa dapat membuat burung-burung mengirimi banyak ikan padanya dengan menjatuhkan ikan-ikan tersebut di surau dekat rumah Kiai Agung Rabah. Burung tersebut menangkap ikan di laut selatan Pamekasan. Singkat cerita, ketika bersilaturahmi kepada Kiai Tawang Kuning, Kiai Agung Rabah membawa ikan yang sangat banyak yang dibawakan oleh santri-santri Kiai Agung Rabah untuk diberikan kepada Kiai Tawang Kuning. Kiai Agung Rabah bercanda sambil berkata, burung mengantar ikan setiap hari. Kiai Tawang Kuning menjawab, Alhamdulillah dari kemurahan Allah yang Maha Agung. Tidak beberapa lama, Nyai Raden Dewi Padmi telah menyediakan hidangan berupa nasi dan ikan pemberian Kiai Agung Rabah yang sudah diolah Nyai Raden Dewi Padmi. Kiai Tawang Kuning mempersilahkan tamu-tamunya menikmati hidangan tersebut bersama-sama. Rasanya, sempurna sudah acara silaturahmi dengan hidangan tersebut. Setelah tamu-tamunya makan, Kiai Tawang Kuning berkata pada santrinya, Cong, apa tidak ada makanan pencuci mulut? Tidak ada, Kiai. Coba Cong. Ambil buah kurma yang sudah matang. Di mana Kiai? Tanya santrinya, coba naik ke pohon itu. Ambil buah pada ranting bagian utara. Ambil secukupnya. Santri bingung dengan perintah mengambil kurma di pohon asem tersebut. Tetapi, karena sudah diperintah, maka santri naik ke pohon asem dan mengambil buah asem yang sudah matang secukupnya di bagian ranting utara. Santri itu menyerahkan buah-buah asem kepada Nyai Raden Dewi Padmi. Kemudian dihidangkan dalam beberapa piring. Kiai Tawang Kuning berkata, silahkan makanan pencuci mulutnya dinikmati. Para tamu mencicipi makanan pencuci mulut tersebut yaitu buah asem yang rasanya manis seperti kurma. Para tamu riuh berkata, asem manis, asem manis, asem manis. Sejak saat itu, daerah pemukiman Kiai Tawang Kuning dinamai Dusun Asem Manis karena karomah Kiai Tawang Kuning membuat asem yang seharusnya kecut menjadi manis. Dusun ini berada di Desa Budagan Kecamatan Pademau Kabupaten Pamekasan. Cungkup makam dan pagar tembok makam Kiai Tawang Kuning ini, dibangun pertama kali pada tahun 1928 Masehi oleh salah satu tokoh ulama sesepuh Dusun Asem Manis bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Cia. Sudah menjadi tradisi, setiap malam satu suro, makam Kiai Tawang Kuning selalu ramai diziarahi oleh warga masyarakat khususnya masyarakat Dusun Asem Manis, untuk mengenang dan mengingat kembali sejarah perjuangan Kiai Tawang Kuning dahulu dalam menyebarkan agama Islam di Kota Gerbang Salam, Pamekasan.